ada pandemi yang lebih besar, yang menyebar dalam skala yang lebih besar bahkan dari COVID. Jumlah korbannya pun di anak-anak lebih besar daripada COVID. Dan pandemi ini adalah kekerasan. Dan kita dalam AN untuk pertama kali kita melihat dan mensurvei semua sekolah untuk menganalisa resiko kekerasan. Baik itu intoleransi, kekerasan seksual maupun perundungan. Salah satu requirement daripada pembelajaran adalah perasaan aman dari anak-anak. Tanpa ada perasaan aman, tidak ada yang namanya belajar. Tentunya kita tidak bisa sendiri melakukan ini. Ada 5 kementerian dan lembaga yang telah sepakat bergotong royong untuk mengimplementasikan regulasi ini. Kami dari Kemendagri akan siap untuk mendukung sepenuhnya agar 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten semua berada pada kapal yang sama. Mereka harus kita alert, kita bangunkan supaya masalah perlindungan kekerasan ini menjadi isu yang penting dan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab mereka juga. Jangan sampai sporadis, responsif, tapi proaktif. Terkhusus bagi kami peserta didik, kami sangat merasa senang ya karena dengan adanya kebijakan ini dan ditetapkan dengan baik, tentu akan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bahkan lebih menyenangkan. Saya mengapresiasi sekali kebijakan ini karena akhirnya lebih inklusif terhadap kami juga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena mungkin sebelumnya publik itu beranggapan bahwa korban kekerasan mungkin hanya peserta didik saja. Jadi sebenarnya harapannya kebijakan ini regulasinya juga bisa berjalan dengan baik begitu ya. Dan bisa diturunkan dalam bentuk juknis begitu Mas Menteri mungkin di Satuan Pendidikan sehingga lebih jelas buat kami para pendidik apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang bisa kami hindari dan pastinya tindak lanjuti dengan tegas begitu ya, menjadi jaminan juga perlindungan, jaminan terhadap rasa aman dan nyaman. Kami bisa lebih tenang, lebih fokus mendidik dan mengajar anak di sekolah. Saya sebagai orang tua dan mewakili para orang tua juga yang lain yang ada di Indonesia, kami sangat senang karena Permendikbud ini menjawab kekhawatiran kami sebagai orang tua tentang kondisi sekolah yang harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak kami untuk sekolah. Jadi saya sih secara pribadi itu merasa lega ya, jadi tidak akan ragu-ragu lagi menjelaskan ke anak saya, nak kamu pergi ke sekolah, kamu belajar yang senang, bangun circle pertemanan yang sehat, kamu hormati orang tua, dan kalau ada apa-apa kamu bisa cerita ke orang tua karena sekarang kita punya landasan nih kalau misalnya sampai terjadi perundungan, tindakan kekerasan, saya sebagai orang tua tahu harus bagaimana. Dengan adanya Permendikbud ini justru semakin terang benderang nih, semakin terang benderang bahwa ini loh posisi Pemda di sini, posisi sekolah di sini. Meskipun tadi dalam penjelasannya ada peningkatan aktivasi dari sekolah, namun itu pun tidak akan bisa berjalan jika tidak ada kolaborasi saya pikir. Jadi harus ada kolaborasi antara sekolah juga dengan warga masyarakat sekitar sekolah sehingga bisa mendeteksi lebih awal. Beberapa hal yang tentu sangat lompat ya, sangat mercusuar, diantaranya adalah breakdown atas definisi kekerasan. Bapak Ibu ini harus ingat yang asalnya hanya 3 bentuk menjadi 6 bentuk. Baik itu fisik, psikis, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi serta kebijakan. Ini menunjukkan bagaimana kasus-kasus yang hanya diadukan ke kami seperti ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia langsung mendapat respon dan mendapat payung. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memanusiakan manusia.